Demit di mana-mana. Berisik. Aja ngomong ke demit, Rul. Bisa ada di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, depanmu. Rul. Boleh, kita main. Di sebuah desa pesisir bernama Sukowati, hidup masyarakat sederhana yang memegang erat adat Jawa. Desa ini selalu dikenal tenang, tentram, dan jauh dari hiruk-pikuk. Tapi semua itu berubah ketika bayangan dari masa lalu bangkit kembali. Film Sengkolo, Petaka Satu Suro 2026 membawa kita ke malam paling keramat dalam tradisi Jawa. Malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Dan pada malam itu, kematian mulai mencari tumbalnya. Kisah dimulai dengan Rahayu, seorang bidan desa yang dikenal lembut dan penuh kasih. Ia tinggal bersama suami dan anak pertamanya, sementara kehamilan keduanya sudah memasuki bulan tua. Namun suatu hari, kabar mengejutkan mengguncang desa. Seorang ibu hamil ditemukan tewas di dekat hutan bakau. Tubuhnya utuh, tapi janinnya lenyap. Warga panik. Banyak yang percaya ada sesuatu yang berbahaya berkeliaran di desa. Rahayu awalnya mencoba tetap tenang, tapi malam demi malam ia mulai merasakan gangguan. Perutnya bergerak tidak wajar, suara langkah di depan rumah, dan bayangan hitam yang selalu terlihat dari sudut mata. Teror itu perlahan mendekat, dan Rahayu tahu ia bisa menjadi sasaran berikutnya. Suasana desa semakin mencekam. Warga mendengar jeritan perempuan dari arah pesisir. Jejak kaki besar muncul setiap malam. Beberapa ibu hamil mengaku melihat sosok tinggi gelap berdiri di dekat jendela mereka. Panik menyebar begitu cepat. Akhirnya, ketua adat bicara. Ini pertanda Sengkolo telah bangkit. Sengkolo dikenal dalam mitos lama sebagai entitas pembawa petaka. Ia datang pada malam Satu Suro memburu perempuan hamil untuk mengambil janin sebagai tumbal. Dan setiap tanda mengarah ke satu hal, Sengkolo sedang mencari calon korban. Dua perempuan hamil lainnya tewas dengan kondisi yang sama. Tidak ada luka, tetapi kehamilan mereka menghilang. Desa Sukowati benar-benar kacau. Keluarga mengurung diri di rumah, terutama yang masih mengandung. Sementara itu, Rahayu merasakan keanehan pada kandungannya. Bayinya bergerak terlalu cepat, terlalu kuat, dan hanya saat malam hari. Adiknya Ratih pulang ke desa setelah mendengar kabar buruk ini. Ratih yang lebih skeptis mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah misteri besar terbuka. Ratih bertemu seorang tetua desa yang akhirnya mau bicara. Ia menceritakan tentang ritual kuno bernama Lindu Jiwo, ritual pemanggilan roh jahat yang dulu dilakukan oleh seorang dukun sesat. Ritual itu gagal, namun satu tanda tertinggal. Tumbal berikutnya akan lahir dari garis darah tertentu. Dan garis darah itu adalah milik Rahayu. Rahayu gemetar. Ternyata ia pernah menjadi target ritual itu bertahun-tahun lalu tanpa pernah menyadarinya. Kehamilannya yang sekarang menunjukkan tanda-tanda janin pilihan yang dicari Sengkolo. Semua teror itu, semua kematian itu mengarah pada satu tujuan. Sengkolo sedang memburu bayi dalam kandungan Rahayu. Hari berganti menjadi malam Satu Suro, malam paling keramat dalam kalender Jawa. Langit mendung pekat, petir menyambar bertubi-tubi, angin membawa suara-suara aneh dari arah pesisir. Dan tepat saat tengah malam, Rahayu merasakan kontraksi. Ia harus melahirkan malam itu juga.
Ratih dan suami Rahayu bersiap, mengunci pintu dan jendela. Doa-doa dipanjatkan. Namun perlahan, suara langkah berat terdengar dari luar. Bumi bergetar, dinding rumah retak, dan ketika petir menyambar terang, Sengkolo menampakkan wujudnya. Sosok raksasa gelap, wajah samar tertutup kabut pekat, dengan mata merah menyala seperti bara. Ia datang untuk menjemput tumbalnya. Lampu padam, rumah hanya diterangi cahaya petir. Rahayu berjuang melahirkan di tengah ketakutan luar biasa. Ratih berdiri menghadang pintu, membacakan mantra-mantra kuno yang ia pelajari dari tetua desa. Namun kekuatan Sengkolo terlalu besar. Ia menerobos masuk, merayap seperti kabut yang hidup mendekat ke arah Rahayu. Saat Sengkolo hendak meraih bayi itu, petir besar menyambar tepat di tanah halaman. Cahaya putih membelah ruangan. Sengkolo jeritan panjang, tubuhnya terpecah seperti asap terbakar, lalu menghilang dalam kegelapan. Rahayu akhirnya berhasil melahirkan bayinya. Tangis pertama sang bayi memecah malam, menandai berakhirnya teror itu. Atau, begitukah? Hari tiba, badai mereda, warga keluar dari rumah mereka dengan hati-hati. Rahayu tampak lemas, namun bahagia. Ia memeluk bayi kecilnya erat-erat. Ratih tersenyum lega. Semua orang percaya bahwa Sengkolo telah lenyap. Namun film menutup dengan satu adegan sunyi. Rahayu menggendong bayinya, dan ketika kamera mendekat, mata sang bayi membuka perlahan. Di balik pupil hitamnya, ada kilatan merah seperti bara. Tanda bahwa warisan petaka itu masih ada, dan mungkin malam satu suro berikutnya akan jauh lebih mengerikan.